Resep bolu ketan lumer yang lagi viral. Mari kita ikutin cara pembuatannya. Hai hai hai, semangat sore. Balik gawe, langsung bikin orderan. Kali ini ada orderan bolu ketan lumer. Kita ikutin step demi stepnya ya bun. Yang mau mencontoh atau mau mengikuti resepnya boleh. Tadi ada telur 6 butir yang baru-baru kalau bisa ya, biar bagus hasilnya. Kasih SP 1 sendok makan sama gulanya 1/4. Ini resep buat 2 loyang ya. Ukuran loyang berapa ya? 18 cm. Iya. Tunggu sampai mengembang. Sampai ngembang sambil kita nungguin ngembang, bolehlah ya cerita-cerita. Awal ngonten biasa karena pingin punya pengalaman dan pastinya pingin punya penghasilan ya, kayak teman-teman yang lain yang udah bisa beli ini itu, beli tanah, beli rumah, renovasi rumah, beli kendaraan, pokoknya jadi bikin ngiler aja. Kebeneran aku tuh orangnya yang istilahnya pingin mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba gitu. Jadi saya tertantang nih. Penasaran? Pertamanya ngelihat para suhu, para yang udah senior-senior. Emang bener apa di Facebook Pro bisa menghasilkan uang? Iseng-iseng tuh aku bukan download ya, aku emang udah punya FB, cuma kan harus diaktifin dulu ya fitur FB Pro-nya. Aku klik tuh, aku daftar. Pertama-tama ya emang pengikutku belum banyak, baru 1000 sekian lah gitu. Terus ngeliat tutorial kok kayaknya menggiurkan banget gitu. Belajar tuh cara gimana interaksi, gimana kita nyari teman. Pokoknya aku pelajarin semua lah. Dari situ mulai terbuka. Mindset aku mulai terbuka. Gimana ya biar cepet dapet duit. Kata para suruh begini, suruh begini. Dan aku ikutin semua apa yang mereka ini kan. Habis dari itu gak selang lama. Cuma butuh 3 bulan lebih lah. Aku waktu itu akhir Mei aku daftar, terus aku aktif. Yang bikin video, yang bikin reel, yang bikin foto, pokoknya aku upload yang katanya suruh diliatin semuanya, bikin video ini, bikin video, pokoknya aku ikutin aja. Alhamdulillah kemarin akhir Agustus aku di fitur monetisasi MK-nya terbuka. Kan kalau udah terbuka katanya awal dari seorang konten kreator kan ketika fitur MK terbuka ya. Disitulah aku udah mulai deg, aduh bisa nggak ya. Aku terus upload, pokoknya terus berimajinasi lah. Walaupun belum pinter-pinter amat, setidaknya aku udah, aku udah punya gambaran lah, aku pengen kesono gitu. Biar aku bisa menghasilkan dodol kan sangat sangat diincar oleh seorang konten kreator, gimana konten kita itu bisa menghasilkan duit. Emang belum banyak. Alhamdulillah cuma udah nempel. Yaitu cuma belum banyak karena mungkin belum terkenal dan mungkin konten-kontenku belum menarik gitu ya. Dari situ aku masih belajar dan terus belajar. Jadi buat bunda-bunda jangan cepet putus asa, harus belajar terus. Begitu. Aku juga masih belajar dan masih butuh
butuh proses yang harus masih panjang sekali lah. Setidaknya aku udah mencoba dan ini udah terbuka. Sekarang tinggal kita mau berproses menuju ke sana apa enggak gitu. Ditinggal ngecepres udah mengembang aja. Kita kasih garam sedikit biar buat menarik, bukan menarik, penyeimbang. Kita kasih susu cair. Di sini aku ngasih resep biar bunda-bunda mau mengikutin ya, terserah mau biar bunda-bunda istilahnya punya penghasilan, mau dimakan sendiri boleh, mau dijual juga boleh. Kita share resep secara belak-belakan, nggak ada tutup-tutupan. Ini aku kasih perisa vanila ya, biar nggak bau amis. Sedikit aja. Kira-kira sesendok makan lah. Gitu. Bunda-bunda jangan ini ya. Jangan males-malesan. Ayo semangat, semangat, semangat. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Perempuan itu harus berimajinasi. Maksudnya jangan males gitu pokoknya. Ini aku kasih baking powder. Baking soda boleh, sama lah baking powder sama baking soda kali ya. Sedikit aja, setengah sendok teh. Buat pelembut. Biar kuenya lembut. Ayo semangat ya bun. Kita nyari tambahan, gak usah ngandelin suami. Kalau suami kita gajinya gede mah gak apa-apa. Kalau cuma pas-pasan buat bayar keperluan keperluan anak-anak sekolah atau buat bayar listrik kan ya kita nggak apa-apa ya buat nambah-nambahin penghasilan nggak ada salahnya gitu. Siapa sih nggak kepingin punya penghasilan sendiri? Pasti bunda-bunda pingin semua lah ya. Aku di sini pakai bahan-bahan yang bisa dibilang nggak abal-abal ya, yang bermerek. Supaya apa? Supaya rasanya enak. Kita juga harus kalau jualan teh jangan asal-asalan karena gini aja bun, kalau kita jualan yang maksudnya bukan pakai bahan-bahan yang bagus, kayaknya gimana gitu ya. Kita mau makannya juga kayaknya gimana gitu. Kecuali kalau mungkin kalau partai besar ya nggak tahu ya. Ini kan saya kan jualan partai homemade gitu. Jadi insya Allah bahan-bahan yang aku pakai yang premium lah ya. Setidaknya yang bermerek, yang ada mereknya, bukan yang curah kayak gitu-gitu. Saya kebenaran nggak pernah pakai bahan-bahan yang kayak gitu ya, kayak terigu segitiga yang bermerek, yang premium gitu. Kalau nggak ada ya tapi yang kemasan gitu, bukan yang curah yang kayak di itu. Ini aku pakai santan juga, santannya yang itu, yang murni, bukan yang sasetan. Kenapa? Ya gitu, kembali lagi ke rasa. Kalau kita bahan-bahannya premium, insya Allah rasanya juga enak. Terus di pasaran, gini, kalau misalnya kue kita enak dengan harga segitu, ibaratnya harga yang lumayan tinggi lah gitu. Mereka itu nggak bakalan masalah gitu loh, daripada kita jualan yang standarnya biasa dengan harga murah tapi kualitasnya nggak bagus gitu. Bukan nggak bagus, maksudnya rasanya kurang gitu. Kalau saya mah mendingan kualitasnya bagus dengan harga yang rada mahal. Why not gitu. Kalau misalnya nggak ada yang beli, nggak usah takut bun. Semuanya itu ada pangsa, ada ibaratnya. Berarti mereka bukan target market kita lah gitu intinya. Pasti ada aja orang yang jadi target market kita pasti ada. Jadi nggak usah takut dengan harga segitu. Terus kitanya jual kualitas nggak masalah. Bener deh bun.
Aku secara ini maaf-maaf aja ya, emang kalau dibilang kue-kueku mungkin rada mahal, ya karena gitu, karena kita pakai bahan-bahan yang berkualitas gitu. Begitu ya Bun, pakai margarin nih, margarin 100 mili. Ini aku bikin dua loyang ya Bun. Ntar kalau mau nanya-nanya resep bisa lewat inbox, apa DM, nggak apa-apa, kita fair-fairan aja ya Bun. Kita sebagai perempuan, ya itu kembali lagi pingin punya penghasilan. Jadi, kalau misalnya Bunda kepingin nggak ninggalin rumah, nggak ninggalin anak, bisa jualan. Pokoknya begitu aja Bun, jadi semaunya kita aja, kitanya maunya apa gitu. Maksudnya kalau kalau kayak aku kan emang dari dulu dari masih perawan saya itu udah kerja, dan alhamdulillah di tempat kerjaan itu aku udah karyawan, anak-anak juga udah gede, terus bingung, ini awal-awal jadi cerita awal-awal aku jualan ya, awal-awal jualan itu ketika aku itu ada ini, apa itu, ada apa, yang itu loh COVID-19 itu. Itu kan bingung kerja, sementara kerjaan itu cuma setengah hari. Sisanya kan waktunya banyak ya, mau ngapain gitu ya. Terus aku kepikiran, "Oh iya, aku kan ikut kursus, gimana kalau aku praktekin ya? Terus aku inikin, apa, aku pengen jualan lah gitu, siapa tahu, pada ini mau," gitu. Eh, aku bikin sampel dulu tuh, bikin sampel terus aku bawa tuh ke tempat kerjaan. Aku pertama kali waktu itu bikin bolen, yang sampai saat ini bolenku best seller. Maksudnya, eee, paling paling disuka banyak orang setelah ini nih, ketan lumer ini, nomor 2 ini ketan lumer, pertama adalah bolen. Bolen aku katanya enak gitu, alhamdulillah banyak yang suka. Ya aku bikin tester, kata teman-teman, "Gimana, enak nggak?" Enak enak enak, kalau aku jualan kira-kira, laku nggak ya?" "Laku lah," katanya gitu. Udah tuh aku pede aja waktu pertama kali, langsung aku ini, bikin status tuh di WA, buka itu, PO, bolen, bolen isi coklat sama keju. Alhamdulillah responnya bagus sampai saat ini, yaitu kembali lagi, kita jual kualitas, bukan jual asal-asalan. Jadi insya Allah bahan-bahan yang aku pakai adalah bahan premium. Ini ya Bun, ini lihat teksturnya kayak gini ya, nggak encer, nggak kental, pokoknya sedang. Begitu Bun, gimana? Masih ada niat untuk cari tambahan? Kita senang loh Bun kalau misalnya punya penghasilan sendiri. Kita mau beli apa aja, mau beli skincare, mau beli shopping di Shopee, apa di TikTok gitu, apa gimana gitu. Pokoknya fine-fine aja gitu selama kita punya penghasilan sendiri. Anak mau jajan juga tinggal tinggal apa, tinggal kasih gitu, nggak usah pusing-pusing gitu. Ayolah, ayo 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 Bun, semangat semangat semangat. Ayo kita nyari duit bareng-bareng. Kalau misalnya Bunda nggak mau jualan boleh jadi konten kreator salah satunya. Konten kreator ini adalah bisa dibilang, apa ya, bukan langkah akhir sih, maksudnya, eee, inilah setelah setelah misalnya kayak kan jualan juga butuh butuh keterampilan juga ya Bun, kalau misalnya ini. Sebenarnya konten kreator juga butuh, kita cara ngomong aja kayak gini juga butuh 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 keterampilan, maksudnya kalau misalnya kita nggak biasa ngomong mungkin nggak bisa ya, tapi kan semuanya bisa dibelajarin gitu, tergantung kitanya mau belajar apa enggak gitu, kan intinya begitu ya. Di mana-mana mah harus harus dari awalnya dia harus belajar gitu. Kita oles-oles loyang dulu ya Bun, setelah adonannya udah itu kita olesin loyang. Loyangnya pakai ini aku pakai ukuran 18 ya.
Aku oles-oles, jangan pelit-pelit Bun, ngoles loyangnya, margarinnya yang banyak biar nggak lengket. Karena kalau kalau dikit itu adonannya entar lengket, pas lengket ya Allah sayang. Sedih kalau aku suka suka kayak gitu kalau ngolesnya nggak banyak, suka ada yang nempel terus kuenya kan jadi nggak sempurna kayaknya aduh sayang banget, sedih pokoknya. Karena kan kalau bikin kue kan butuh effort yang begitu luar biasa, harus moodnya harus bagus, pokoknya bahan-bahannya harus bagus. Kalau udah salah satu aja udah gatot semua, nyampe akhir ge nggak bakalan bagus hasilnya dan itu sayang banget, gitu Bun. Jadinya ya itu, kita teh jangan pelit-pelit. Maaf ya Bun, aku masih pakai seragam karena ini adalah pesanan yang mendadak. Bukan mendadak sih, cuma dia pinginnya sore ini. Sebelum hujan, jadi aku pulang kerja langsung bikin aja, takut ntar sore hujan. Setelah itu aku kasih keju parut ya Bun, bawahnya. Biar ntar ketika apa kita tumplakin itu apa ya? Kita ya pokoknya tumplakin lah. Itu atasnya ada taburan kejunya gitu lah Bun. Nah kayak gini nih. Terus kita isi dengan adonan, separuh aja ya Bun, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kan ntar tengahnya mau kita isi sama apa itu? Sama keju oles atau keju lumer. Gitu. Bunda udah ada yang pernah makan kue ini belum? Rasanya endul loh Bun. Pakai ngopi, pakai ngeteh. Kalau anget-anget jangan ditanya rasanya. Mantul. Nih begini ya Bun ya. Separuh aja. Terus kita kukus. Kukusnya nunggu langsung kita mendidih ya. Jangan belum mendidih dimasukin. Itu mempengaruhi kue kita ntar. Begitu Bun, ini karena aku bikin 2 loyang, satunya lagi juga aku kasih lagi ya Bun. Ayo Bun, masih belum pingin belajar? Ayo bikin kue, ayo bikin kue, bikin kue. Bikin kue itu suatu hal yang sangat mengasyikkan, apalagi kalau kuenya itu jadi bagus, pasti kita langsung berbunga-bunga. Terus sama Pak Su misalnya, apa sama customer kita dibilang, "Ih kuenya enak," aduh bener-bener itu mah pokoknya ada rasa kebanggaan tersendiri gitu, "Ih akhirnya aku bisa," gitu misalnya begitu Bun. Akhirnya enak juga orang-orang pada suka gitu kan itu suatu yang membahagiakan loh Bun. Nggak hanya dapat duitnya doang gitu. Kalau dapatnya duit mah ya pastilah senang, siapa yang nggak senang? Mana ada sih perempuan yang nggak mata duitan? Iya nggak Bun ya? Pastilah semua orang nggak munafik lah. Zaman gini kita masih jaim-jaim nggak senang duit kan kayaknya mustahil banget. Ya kan ya? Perempuan mana sih yang nggak suka duit, mata duitan emang iya. Emang iya, jadi nggak usah marah Bun kalau misalnya dibilang sama laki kita gitu. Mata duitan, bodoh amat, emang iya. Emang kan tugasnya perempuan ngabisin duit, ya nggak Bun? Iyalah, iyalah, ya nggak apa-apa Bun. Emang iya, emang kodratnya kita menghabisin duit. Kita kan emang 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 diciptakan suruh happy-happy, ya nggak? Ngabisin duit laki gitu. Tapi laki kita ya Bun, jangan laki orang, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Tadi itu sempat ada telepon mamah itu, ngebilangin, "Katanya kamu sekarang jadi content creator ya?" Gitu. Iya. Nih ya Bun, ini aku masukin ke ke plastik segitiga. Ini kejunya tadi aku kasih susu cair ya, biar biar nggak asin banget. Kan kalau keju oles kan asin banget. Ini kayak gini nih, aku kasih tahu triknya. Tadi kan udah ya itu kita oles, bukan oles, maksudnya masukin adonan dari samping, muter,
Terus tengahnya doang lah, tengah-tengahnya itu dikasih sisa buat naruh keju olesnya. Nih, nah kayak gini. Tuh kan kayak gini. Setelah itu baru kita tutup sama adonan. Aku bagi 2 ya, soalnya kan aku beli bikin 2 loyang. Nah, baru atasnya kita tumpuk lagi sama adonan yang tadi sampai penuh. Gitu, Bun. Gitu ya. Bisa kan? Pasti bisa lah. Apa sih nggak bisa? Perempuan tuh harus bisaan, jangankan kayak gini. Perempuan apa sih yang nggak bisa? Bukannya lagi sombong. Emang iya perempuan itu kan serba bisa ya, Bun ya. Kita bisa jadi baby sister, jadi cleaning service, jadi tukang laundry, cuci gosok. Semuanya kan kita yang ngerjain dan itu pokoknya the best lah. Sekian dulu ya Bun video dari aku. Besok-besok kita lanjut lagi dan kita lihat hasilnya. Tara, menul tuh. Cakep kan? Bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.